Punten agak telat ya, mudah-mudahan nggak telat. Enggak. Kita juga masih nunggu Dokter Iis ini belum Iya, masuk. ya. Terima kasih loh sebelumnya. Nah, sama-sama, makasih. Nah, kemarin saya udah bilang ini kaget aja saya di wawancara-wawancara. Iya. Jadi kebetulan memang Pak Rektor sangat concern begitu ya. Pak Rektor sangat concern Iya. talent-talent di Unjani agar kita juga bisa mengekspos dan ini jadi promosi juga gitu ya atas nama Unjani gitu Pak Koma ini. Oh iya. Panggilnya apa nih? Pak Koma ini aja. Pak Koma ini juga nggak apa-apa Bu, nggak masalah. Sebelumnya saya itu di Facebook saya gitu ya, saya suka lihat profil ini ada Pak Koma ini gitu ya. Saya kenal karena kita mungkin masih satu lingkungan. Iya, pasti koneksinya Dokter Iis kira. Iya betul. Dr. Komaini Hasan adalah salah satu staf pengajar di Fakultas Kedokteran Unjani. Beliau adalah salah satu yang terpilih menjadi Young Scientist COVID-19 Indonesia. Mari kita saksikan wawancara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita saksikan wawancara saya bersama Komaini Hasan, SSI, PhD. Baik, ini sudah tersambung di Zoom. Di Zoom kita di sini sudah ada Bapak Komaini dan Dr. Iis. Halo. Apa kabar? Baik. Assalamualaikum Pak Komaini dan Dr. Iis. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, terima kasih. Alhamdulillah ya pagi ini kita bisa terhubung di Zoom meeting ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan ya dalam situasi yang sangat mencemaskan ya. Ya mudah-mudahan semua sehat dan bahagia selalu. Amin. Baik, di sini dulu ada Bapak Komaini Hasan, SSI, PhD. Ya, beliau adalah seorang dosen di Fakultas Kedokteran Unjani. Ya, dan yang sangat membanggakan adalah beliau ini salah satu Young Scientist COVID-19 Indonesia. Baik, ditemani juga dengan Dr. Iis Inayati MKes selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Kedokteran Unjani. Baik, di sini kita ngobrol-ngobrol santai begitu ya, karena sangat bangga sekali dengan menampilkan satu talent yang ada di Unjani. Tentu saja ini kita menjadikan hal ini sebagai salah satu untuk promosi di Unjani juga ya, dan mahasiswa bisa tertarik untuk bisa bergabung di Unjani. Baik, Bapak Komaini. Bapak Komaini ini lahir di Jakarta ya, di Jakarta 24 Februari 1979. Wow, ini masih muda sekali ya. Ya. Maksudnya ini disebut Young Scientist. Young Scientist. Dan memang sangat mengejutkan bahwa ketika saya melihat CV, ya di situ hanya ada S1 dan S3 ya. S1 Bapak Komaini ini lulus dari Universitas Pajajaran di jurusan kimia ya Pak ya? Betul, ya. Dan gelar doktoralnya diperoleh dari Masaryk University. Ya? Iya. Baik. Nah, untuk kesempatan kali ini mungkin bisa dijelaskan apa sih itu Young Scientist Forum atau IYSF? Ya, silakan Pak Komaini. Ya, sebenarnya ini forum yang sudah lama dibentuk oleh para peneliti dan dosen-dosen muda ya, dan memang sebenarnya relatif umurnya cukup masih muda, karena memang ini adalah suatu forum yang menggabungkan seluruh
peneliti dari Indonesia dan dari luar negeri sebenarnya, yang mungkin saat ini sedang sekolah di luar negeri, dan juga ada yang di dalam negeri untuk tergabung dalam satu forum. Tujuannya sebenarnya sederhana, bahwa ini ketika mereka pulang diharapkan bisa membantu Indonesia dengan kapasitas dan kapabilitas yang mereka miliki. Jadi sebenarnya tujuan utamanya memang bahwa para peneliti muda ini ingin bisa memberikan kontribusi lebih untuk kemajuan, ya. Dan setiap permasalahan yang ada di Indonesia bisa mereka melibatkan diri, ya, tanpa diminta bisa membantu supaya negara ini bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada, baik dari aspek sosial, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Karena memang yang saintis forum ini adalah gabungan para peneliti muda. Kenapa disebut peneliti muda? Karena memang rata-rata umumnya usianya di bawah 45. Mungkin Devin itu ya, di bawah 45. Makanya kalau misalnya dibilang yang saintis itu biasanya di bawah 45. Itu mereka tergabung dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang dengan latar belakang sosial, budaya, politik, dan lain sebagainya, termasuk bidang sains. Dan kebanggaan buat kami adalah kita bisa terlibat dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di ya, melalui kapabilitas yang kita miliki, ya. Dan yang paling penting adalah kerjasama di situ, bahwa dalam menyelesaikan masalah bangsa itu memang harus adanya, kalau bahasa saya kalau kita istilahnya gotong royong, ya. Gotong royong untuk bisa menyelesaikan ini. Dan forum ini memang adalah salah satu batu loncatan juga sebenarnya, Bu Miriam. Batu loncatan untuk bisa membuka kerjasama yang sifatnya lintas institusi, bahkan lintas negara. Karena memang kita tahu bahwa pemerintah menyediakan skema-skema pendanaan penelitian yang mengharuskan kita para peneliti, ya, bisa bekerja sama dengan peneliti dari dalam dan dari luar. Dan memang kebanyakan para peneliti ini memang memiliki latar belakang, ya mungkin ya, boleh saya katakan lebih dari 60% itu latar belakangnya memiliki sekolah kebanyakan dari memang, sehingga koneksi yang mereka miliki, jaringan yang mereka miliki di luar itu dimanfaatkan dalam konteks kerjasama ini untuk kebaikan bangsa kita, gitu. Dan rasanya ini menjadi salah satu modal dasar yang cukup cukup baik, ya. Ingat kita memiliki keterbatasan, dan dengan kerjasama inilah maka keterbatasan itu bisa di coverage atau bisa ditutupi, ya. Saya sudah sampaikan di berbagai forum bahwa penelitian di Indonesia itu harus menuntut kerjasama lintas institusi. Tidak bisa kita kerjasama sendiri sebenarnya, ya, maksudnya. Jadi rasanya saya yakin bahwa Fakultas Kedokteran sendiri sudah sangat mendukung dalam kerjasama ini, ya, Dr. Iis, dan mendukung setiap langkah-langkah baik kerjasama antar staf di fakultas, antar fakultas, dan juga antar institusi, yaitu antar Unjani dengan institusi lain. Karena tambah dari kerjasama antar institusi ini adalah bahwa kemajuan yang dilaksanakan itu berjalan secara paralel, maksudnya secara beriringan. Karena saya termasuk yang punya prinsip, Bu Miriam, bahwa rasanya harusnya di Indonesia itu tidak ada yang namanya universitas terbaik dan universitas terburuk, rasanya, ya. Saya punya prinsip itu. Karena buat saya itu setiap universitas di Indonesia harusnya terbaik, ya, dalam konteks apapun. Artinya ya mungkin banyak orang yang kurang sependapat dengan saya termasuk orang yang nggak terlalu boulder atau terlalu terganggu dengan istilah pemeringkatan universitas misalkan, ya. Kalau saya sih lebih cenderung bahwa apa manfaat dari universitas untuk kebaikan bangsa itu yang menjadi salah satu hal yang penting yang perlu dilakukan. Dan di forum Indonesian Young Scientist Forum ini itu bertemu seluruh peneliti muda dari Sabang sampai Merauke, ya. Kita berdiskusi dan memulai kerjasama, menginisiasi kerjasama,
kolaborasi riset, dan ini kebetulan tentang COVID ya, karena memang sedang ramai COVID. Maka COVID ini menjadi pembicaraan atau diskusi atau forum yang menjadi bahan diskusi bersama antar kita. Ini menunjukkan sebenarnya adalah COVID menjadi urusan bangsa gitu, tidak urusan person per person atau sektoral. Jadi kalau misalnya ada orang katakan bahwa ini adalah tugas dokter atau tugas kesehatan, rasanya kurang tepat ya. Karena saya melihat sendiri bagaimana orang-orang, teman-teman dari yang Scientist Forum yang tergabung dalam tim COVID ini itu memiliki latar belakang yang bermacam-macam. Sampai ada bidang sosial sekalipun ya. Menyelesaikan bagaimana misalnya, mohon maaf istilahnya PHK yang terjadi diakibatkan karena COVID ya, atau mobilitas dari masyarakat, itu kan sosial. Ya mungkin kayak saya, teman-teman dengan latar belakang sains dan juga kesehatan juga mencari obat tertentu dengan kearifan lokal misalnya, atau misalnya teman-teman yang lain misalnya memberikan rekomendasi berdasarkan latar belakang mereka dalam misalnya seperti tadi saya sampaikan, berapa lama kira-kira wabah ini akan terjadi, dan diskusi-diskusi ini bisa kita serahkan langsung sebagai bentuk rekomendasi kepada pemerintah ya. Kebetulan di IASF ini ada semacamnya, ada semacam apanya ya, pembinanya ya, yang merupakan profesor senior yang dekat dengan pemerintah. Begitu Bu Miriam. Baik, luar biasa sekali Pak Komani. Jadi sebetulnya yang saintis ini sudah terbentuk itu sejak dulu ya, dan sekarang karena muncul pandemi COVID-19 ini sehingga lebih difokuskan gitu ya. Betul. Jadi yang scientist COVID-19. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita ke Dr. Iis dulu. Dr. Iis sebagai selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Kedokteran Unjani ya. Berarti di sini struktural atau manajerial di Fakultas Kedokteran ya. Bagaimana tanggapan dari fakultas terkait dengan memiliki talent di Unjani ini gitu ya, yang terpilih sebagai salah satu perwakilan untuk Young Scientist COVID-19 Indonesia. Silakan Dr. Iis. Oke, terima kasih Bu Miriam. Halo Pak Hom. Halo Dok. Jadi memang sebagai istilahnya struktural di Unjani sebagai wakil dekan yang yang membidangi urusan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, tentu saja Fakultas Kedokteran sangat bangga bahwa ada salah seorang dosen yang dipercaya untuk insya Allah bisa menyelesaikan masalah yang tidak kecil ini. Masalah COVID ini kan sekarang sudah menjadi masalah nasional yang perlu pemikiran banyak orang. Nah, kita memang sebagai institusi pendidikan, terutama Fakultas Kedokteran yang dianggap teman-teman dokter ini juga sebagai garda depan dari sisi pelayanan, tentu saja tidak hanya itu yang bisa kita lakukan, tetapi bagaimana komponen-komponen dari kita ini bisa muncul di permukaan untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi intinya kami bangga banget ya, sangat bangga sekali bahwa salah seorang dosen kita, apalagi ini kebanggaan saya berlipat-lipat karena saya sendiri kebetulan di Fakultas Kedokteran di Laboratorium Biokimia dan Pak Hom juga di Biokimia. Nah, ini menjadi satu kesempatan bahwa kita sebagai seorang akademisi mampu terjun ke masyarakat untuk bisa menyelesaikan masalah bangsa. Jadi intinya bangga banget gitu. Ya, terima kasih. Nah, kalau kita lihat ya, Pak Komain ini bukan dokter ya, tapi juga diterima di Fakultas Kedokteran sebagai pengajar karena memang spesifikasi beliau ya yang biokimia tadi ya, Dokter Iis. Ya, jadi memang di Fakultas Kedokteran ini tidak hanya dokter yang kita rekrut untuk menjadi pengajar, tetapi memang yang bukan dokter ini kami rekrut berdasarkan keistimewaan mereka masing-masing. Dan Pak Hom ini kebetulan memang tanpa disengaja ini kita temukan. Jadi waktu itu beliau kami undang sebagai pembicara untuk bisa meningkatkan kondusivitas atau semangat
saat meneliti urut teman-teman dosen. Nah, pada saat selesai bicara, kami kebetulan mendekati dan saya bilang, kalau memang belum punya rumah, bagaimana kalau bergabung saja di sini gitu. Nah, kebetulan alhamdulillah beliau mau bergabung dengan kita dan insya Allah memang sekarang beliau juga berada di posisi koordinator bidang penelitian di pusat studi kita. Jadi mudah-mudahan sih dengan keberadaan Pak Hom yang luar biasa ini bisa meningkatkan kondusivitas lah dari penelitian teman-teman dosen yang sibuknya memang luar biasa. Tapi bagaimanapun juga Tridharma itu kan harus dilakukan. Jadi selain mengajar, meneliti dan mengabdi, itu kami tetap support dan insya Allah kami menempatkan orang-orang yang kompeten di sana, termasuk Pak Hom ini. Iya, oke, baik. Ya, kembali lagi pada Pak Homa ini. Ternyata punya panggilan khas Pak Hom. Oh iya, Pak Hom. Baik, Pak Hom, kalau tadi saya mendengarkan penjelasan Anda terkait dengan apa itu yang saintis, dan tadi juga sempat mengatakan bahwa awal mulanya ini tergabung itu sebetulnya berarti come from heart ya. Bagaimana nih? Bagaimana awal mula Anda bergabung di atau terpaksa? Nggak tahu tuh. Silakan curhat. No. Ya, begini. Buat saya itu kebanggaan buat saya untuk bisa mengabdi ya. Dan memang kalau bicara soal cita-cita, rasanya dosen menjadi cita-cita yang paling mulia yang saya pernah miliki. Dan menjadi tempat rumah ya, yang buat saya tuh come from heart loh, Dok ya, from heart. Walaupun ya saya senang sekali Dr. Iis bisa jadi teman curhat saya di awal-awal gitu ya, dengan segala macam permasalahan saya yang menjadi tapi alhamdulillah saya melihat FK Unjani secara umum itu bisa menerima saya dengan segala kelebihan dan kekurangan yang saya miliki. Terus satu hal yang penting adalah saya merasakan ya dengan kebetulan waktu saya S3 itu kerja dengan latar belakang saya kan itu kan rekayasa protein ya, rekayasa enzim protein engineering. Itu memang kerjaan saya itu berhubungan erat dengan bidang kesehatan. Sehingga ketika saya masuk ke Fakultas Kedokteran Unjani, saya bisa realisasi dari keilmuan yang dimiliki dan potensi implementasi yang saya miliki itu bisa potensi yang dimiliki ya aplikasinya itu bisa dimanfaatkan justru di bidang kedokteran. Dan saya sangat senang sekali dan sangat bangga sekali dan alhamdulillah juga teman-teman dokter yang senior juga sudah berkenan ya, sangat saya berterima kasih sekali mereka teman-teman itu sudah mau dengan segala kelebihan dan kekurangan dan ini menjadi modal dasar saya untuk bisa terus berkiprah ya di kedokteran dan saya sendiri cukup takjub ya bagaimana saya menjadi bagian orang yang membentuk orang-orang yang kelak nanti akan berhadapan dengan sisi kemanusiaan ya, yaitu sebagai dokter dan itu menjadi salah satu kebanggaan saya sendiri. Dan satu hal yang penting adalah rasanya dengan kemampuan yang ada, saya yakin dan FK Unjani itu akan yang sekarang sudah besar akan semakin besar dengan segala macam potensi yang ada ya. Saya cuma sering bilang ke Dr. Iis, potensi kita banyak dok. Mungkin perlu eksplorasi ya, kalau kita istilahnya lebih banyak digging ya, menggali terus setiap potensi dan yakin. Dan saya selalu meyakinkan Dr. Iis sebagai atasan saya bahwa setiap dosen itu unik. Setiap dosen memiliki potensi, setiap dosen itu bisa berprestasi. Jadi saya senantiasa mengajak teman-teman untuk berprestasi bareng-bareng gitu, nggak mau. Jadi saya senantiasa mengajak teman-teman untuk maju ya. Saya paling nggak suka kalau maju sendiri dok, ya Bu Miriam. Saya lebih suka kita maju bareng-bareng, Fakultas Kedokteran maju bareng-bareng, dan juga bisa mengembangkan Fakultas Kedokteran itu dengan baik ya. Mungkin itu ya. Jadi kalau misalnya saya tanya dari niatnya bagaimana, saya niatnya alhamdulillah sudah sangat-sangat bangga sekali menjadi bagian dari Unjani ya.
sebagai bagian dari Unjani sebagai bagian dari Unjani, dan akhirnya bisa berkiprah mengharumkan nama Unjani ya, dan itu menjadi salah satu kebanggaan yang saya rasakan sendiri gitu. Mungkin itu Bu Miriam. Ya, sangat tulus sekali ya. Dan ini maaf ini sambil diganggu sama nomor 3 ini. Nggak apa-apa. Halo Ade. Tuh ditanya tuh. Dah, sana Dek, main sana. Ya, ini terkait dengan Young COVID-19 ya. Sana, duduk sana. 19. Bisa nggak Pak Koma ini memberikan satu deskripsi singkat ya terkait dengan pandemi COVID ini, dan bagaimana sumbangsih dari Young Scientist ini untuk Indonesia? Ya, baik. Di awal saya rasa kita setuju ya bahwa COVID ini adalah masalah yang besar yang sudah menjadi dunia. Saya sering sekali berdiskusi dengan teman-teman di dosen di kedokteran, dengan Dr. Iis. Bahkan saya gunakan media sosial saya sebagai salah satu bentuk kampanye bahwa ini penting untuk menjadi salah satu perhatian seluruh orang ya. Dan rasanya dari para tim medis sebagai person yang paling penting dalam pandemi ini, dan kan para saintis mungkin jadi backup ya. Jadi kita sudah mengingatkan ya, dan penting juga yang sampai sekarang rasanya tetap menjadi PR kita adalah mengedukasi masyarakat ya Dok ya. Rasanya yang agak masih agak sulit ya. Bagaimana COVID ini menjadi ya kalau boleh saya bilang ujian lah selama bulan Ramadan ini ya. Karena penyakit ini tidak pernah sebelumnya itu adalah belum pernah eksis, belum pernah eksis ya, karena virusnya sendiri sebenarnya kalau kita tahu secara detail sebenarnya adalah virus yang kurang lebih sama dengan virus SARS tahun 2003. Namun yang membedakan banyak hal yang mungkin nanti terlalu teknis saya ceritakan. Tapi intinya adalah COVID ini adalah penyakit yang memang tidak bisa disepelekan, tidak bisa disederhanakan. Mekanismenya terlalu kompleks. Saya sering sampaikan ke Dr. Iis kok kompleks mekanisme seperti ini. Karena ketika saya melakukan eksplorasi dan penelitian, kajian-kajian termasuk juga keadaan-keadaan yang ada di lapangan, lalu saya selalu diskusikan dengan para dokter sebagai orang-orang yang lebih mengerti tentang klinisi untuk bisa membuat suatu jembatan dalam memahami COVID ini. Dan akhirnya saya berkesimpulan COVID ini adalah penyakit yang sangat berbahaya. Tidak ada obatnya, ya. Proses penyebarannya cepat, ya. Mungkin kalau kata orang-orang yang menyepelekan ya tingkat kematiannya cuma 2,3% ya Dok ya. Cuman untuk Indonesia itu sampai 10%, 9,8 terakhir saya baca. Virus ini mudah bermutasi sehingga kita tidak mudah untuk mengatasinya. Dan apa yang dilakukan Young Scientist Forum? Ya seperti yang tadi di awal bahwa bahwa penyakit ini juga berpengaruh terhadap segala aspek kehidupan manusia, kesehatan, sosial, budaya, dan segala politik. Sehingga apa yang dilakukan Young Scientist Forum, kita berkumpul, diskusi, dan kita tahu bahwa permasalahan-permasalahan ini masih ada, ya. Dan rasanya pemerintah siap menerima itu, ya. Pemerintah siap menerima rekomendasi yang bisa menyelesaikan permasalahan COVID ini. Oleh karena itu saya bisa paham bahwa pemerintah concern sekali mengenai COVID ini karena tingkat bahayanya yang sangat tinggi. Dan ke depan ini kita akan membuat semacam konsorsium penelitian yang tentu lintas bidang. Dan saya yakin Unjani harus berkiprah di situ, ya, karena saya lihat seluruh universitas besar sudah berkiprah di sana. Jadi rasanya kita harus menjadi bagian universitas besar itu, ya, besar. Karena juga plus ditambah juga posisi Unjani sebagai universitas di bawah Yayasan Kartika Eka Paksi, ya, yaitu tentara, maka kebermanfaat ya
pemanfaatan hasil-hasil penelitian dilakukan oleh Unjani berkaitan dengan COVID itu bisa langsung diterapkan untuk pada level tentara. Masuk ide-ide yang ke depan mulai diangkat di yang Scientist Forum adalah tentang potensi pengembangan biodefense ya. Karena ini sangat tentara sekali kalau saya bilang. Biodefense itu adalah bagaimana kita memanfaatkan komponen-komponen biologis ya, berhubungan dengan biologis untuk pertahanan negara ya. Dan COVID ini harusnya itu menyadarkan kita tentang bahwa jasad renik ya, virus itu mampu digunakan sebagai komponen senjata. Bioterorisme istilahnya. Dan istilah ini sudah lazim. Dan rasanya nanti Panglima atau misalnya Kasat rasanya sudah concern mengenai itu. Dan dengan keadaan ini kita harus mulai mengembangkan kembali dan kita harus benar-benar concern ya, karena nggak cuma COVID aja Bu Miriam ya yang bisa menjadi potensi sebagai senjata biologis ya, virus-virus yang lain juga, yang terakhir SARS juga termasuk ya. Jadi memang pertahanan yang dimaksud adalah pengembangan obat ya, kalau misalnya terjadi pandemi seperti ini, lalu pengembangan vaksin dan lain sebagainya, sehingga diharapkan seluruh rekomendasi ini bisa diakomodasi dan bisa nanti dijalankan. Dan ke depan saya yakin itu penelitian mengenai COVID dan penyakit-penyakit yang semisal itu akan sangat menjadi concern pemerintah ya. Jadi kalau boleh saya sarankan kepada teman-teman peneliti, penyakit-penyakit menular seperti ini akan menjadi salah satu booming ya penelitian, karena seperti ini akan senantiasa terus terjadi ya. Dan virus COVID hanya sebagai contoh role model saja ya. Virus yang lain bisa melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh coronavirus ini. Mungkin itu Bu William. Baik, luar biasa ya. Baik, untuk itu sebetulnya untuk menjadi sebagai seorang Anda gitu ya, ini harus seperti apa sih kita? Ini sebenarnya penting untuk masyarakat atau mahasiswa ya, khususnya mahasiswa Unjani. Menjadi seperti saya, gimana Dokter Iis ya? Saya tuh bingung untuk menjawabnya, karena menjadi peneliti itu bukan cita-cita saya yang awal, ya, bukan, sama sekali bukan. Saya harus berterima kasih kepada salah seorang profesor, 2 orang profesor saya bilang, ya. Mohon maaf saya sebut Dokter Iis ya di sini ya. Saya terima kasih sekali kepada almarhum Dr. Profesor Sutioso Sumitro, ya, salah satu guru besar Unpad yang tahun lalu sudah meninggal. Itu guru saya pertama, boleh saya katakan. Beliaulah yang memprovokasi saya untuk menjadi peneliti. Ya, saya sampaikan kepada beliau bahwa saya punya kelebihan dan kekurangan. Ya, alhamdulillah dari beliaulah saya banyak belajar untuk menjadi seorang peneliti. Yang kedua adalah orang yang saya hormati, ya, yaitu guru kita ya Dr. Iis ya, Prof. Subowo. Ya, beliau dan saya sangat apresiasi sekali, karena buat saya nama Prof. Subowo itu sudah terngiang-ngiang dari zaman saya S1 Dr. Iis. Ya, karena saya sudah mendengar nama besar beliau gitu dari Prof. Sutioso sebenarnya, dan ternyata gayung bersambut. Ya, Prof. Sutioso Sumitro sama Prof. Subowo itu teman dekat, itu yang saya baru tahu setelah saya masuk Unjani. Dan saya rasa tidak berlebihan kalau saya berterima kasih kepada keduanya, dan tentu saya berterima kasih kepada fakultas, terutama Dr. Iis yang termasuk orang yang pertama yang datang ke saya dan menawarkan amanah ini rasanya ya, karena buat saya jadi dosen itu amanah ya. Rasanya kok berdosa banget kita ngajari anak orang tapi kok tidak jadi baik, itu kok rasanya berdosa banget. Jadi kita harus punya niat lurus lah ya. Dan termasuk satu hal yang penting rasanya yang selalu saya terngiang adalah bahwa hidup kita itu ya, karena kita orang Indonesia tuh kita punya prinsip itu bahwa di Undang-Undang Dasar kita punya salah satu tugas yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, dan saya ingin terlibat di situ. Kita punya 5 tugas ya kalau di Undang-Undang Dasar 45, dan saya ingin terlibat salah dari tugas tersebut, dan menjadi dosen rasanya jadi tugas yang cocok buat saya. Itu yang saya rasakan ya, tentu tidak berlaku untuk orang lain ya. Yang saya rasakan untuk bisa menjadi bagian dalam pencerdasan kehidupan bangsa.
Ya, jadi kalau untuk menjadi saya kayaknya setiap orang pasti bisa kok. Karena tinggal setiap orang punya kemampuan untuk mengeksplorasi diri ya. Dan saya selalu bilang setiap orang itu unik untuk bisa dikembangkan gitu. Mungkin itu Bu Miriam, enggak seperti itu. Oke, jadi memang walaupun setiap orang adalah unik, namun tentu saja di dalam diri pribadi seorang itu ini ada kelebihan-kelebihan yang memang bisa menjadi contoh begitu. Oh ya, bisa seperti kita mungkin itu ya, unstoppable learning ya. Jadi kita jangan berhenti untuk belajar ya. Rasanya kalau ya saya yang sudah umur kepala 4 ini kok masih tetap baca buku gitu loh. Dan memang itu menjadi salah satu hobi ya. Kalau nggak baca buku, baca jurnal itu yang saya kerjakan ya, selain melakukan penelitian dan juga proses-proses tridharma pendidikan seperti biasa. Selebihnya ya kita ya tetap sebagai kepala keluarga ya Bu Miriam ya. Tapi bagaimanapun juga yang penting adalah saya berusaha untuk mengimplementasikan setiap atmosfer akademis ya, baik di kampus maupun di rumah gitu. Karena memang rumah juga sekolah buat anak-anak gitu ya. Jadi kadang-kadang anak-anak ini juga saya jadi guru mereka ya di saat seperti ini, seperti saat-saat WFH ini gitu. Jadi rasanya kerja keras menjadi modal dasar dan ya kita harus niatnya harus tulus ya. Niatnya harus lurus dan ikhlas lah untuk bisa membantu orang gitu. Jadi nggak usah kepikiran yang macam-macam dulu gitu. Rasanya kalau saya ngelihat teman-teman anak-anak kita itu diangkat jadi dokter itu ada kebanggaan tersendiri ya Dok ya. Rasanya nggak bisa kita nilai dengan kata-kata lah. Itu yang menjadi modal dasar yang mungkin kalau misalnya bisa diterapkan untuk orang lain ya. Baik, ya tadi dikatakan bahwa yang penting niatnya dulu ya pertama kali, jadi modal dasar, niat yang lurus dan tulus. Kemudian selain itu kita harus bekerja keras ya, dan kita juga harus punya motivasi untuk belajar terus ya. Betul. Dengan tadi membaca jurnal, membaca buku, jadi inginnya belajar setiap hari. Kemudian juga menularkan atmosfer akademik ya, maupun di rumah atau di kampus. Di rumah atau di kampus ya. Nah mungkin ini PR-nya Dr. Iis ya sebagai di fakultas, bagaimana cara mahasiswa untuk bisa ingin belajar terus, baca jurnal, baca buku ya Dok? Ya. Bagaimana Dok? Ini pesan-pesan untuk mahasiswa ini. Ya, mungkin ini sebelumnya kita bicara dulu dari sisi bagaimana kami merencanakan untuk rekrutmen dosen ya. Jadi kami memang mencari dosen yang intinya adalah awalnya dia harus punya passion dulu, bahwa untuk bisa mengajar, membuat mahasiswa yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak baik menjadi baik, itu memerlukan passion. Karena kalau tanpa passion, mungkin banyak putus asanya kali ya. Nah, kemudian yang kedua adalah, walaupun kami membutuhkan dosen yang pintar, tetapi kami lebih membutuhkan dosen yang baik dalam arti bagaimana kita bisa, karakter kita bisa merubah mahasiswa dengan cara yang baik. Karena kan sekarang banyak juga tuh rumor-rumor gitu ya, kalau zaman dahulu kalau mungkin banyak ya dosen killer gitu ya, tapi rasanya di zaman milenial seperti ini anak-anak juga berbeda. Kita kan harus tetap bisa mengajar mahasiswa atau mendidik mahasiswa sesuai dengan zamannya, dan sekarang itu tidak mudah gitu. Nah, kemudian terkait dengan membuat mahasiswa untuk bisa long life learning atau belajar sepanjang hayat, memang kita memerlukan teknik atau perencanaan terkait dengan bagaimana proses pembelajaran itu dilaksanakan. Seperti di Fakultas Kedokteran, kita menggunakan kurikulum berbasis kompetensi dengan problem based learning. Nah, jadi sekarang sudah berubah ini paradigmanya, yang dulu teacher center, sekarang student center. Jadi tergantung mahasiswa sekali sekarang. Kalau misalnya mahasiswa memang membutuhkan sesuatu, ya dia harus mencari. Kita hanya menyediakan trigger saja, karena bagaimanapun juga kebutuhan itu ada di mahasiswanya sendiri.
Jadi sistem yang sekarang kita buat memang insya Allah kami rencanakan atau tujuannya adalah untuk membuat mahasiswa belajarnya memang lebih banyak belajar mandiri dibandingkan dengan zaman dahulu yang hanya menunggu bagaimana perintah dari dosen dan sebagainya. Jadi sistem kurikulumnya memang kita sudah buat supaya mahasiswa bisa belajar sepanjang hayat. Oke, jadi insya Allah niat baik fakultas ini bisa melahirkan salah satu contohnya adalah melahirkan Bapak Khomeini yang baru begitu ya? Ya, insya Allah. Bahkan mungkin Bu Miriam, kadang-kadang kita tidak bisa menduga ya, anak-anak itu ada yang kami lihat dia membaca jauh lebih banyak dari kita gitu. Sampai waduh ini anak kayaknya bisa lebih jauh lebih dari, tapi itu membuat kami malah bangga. Jadi tidak ada rasa bahwa kami ini tersinggung atau kece atau apapun namanya yang karena mahasiswa lebih pintar. Justru memang itu yang kami cari. Dengan sistem sekarang akan banyak lahir memang mahasiswa-mahasiswa mungkin yang jauh lebih baik daripada dosen. Dan tadi Pak Hom juga menyampaikan begitu mahasiswa selesai, begitu mereka mempunyai prestasi atau apapun, kami itu tidak ada lagi lain kecuali memang kebahagiaan kami memang ada di sana. Bahagian dosen adalah melihat mahasiswanya bagus, mahasiswanya berprestasi, bahkan mungkin lebih dari kita. Oke, baik sekali. Nah, untuk dalam keadaan situasi seperti ini nih, apakah ada kendala atau hal yang menjadi tantangan besar untuk Fakultas Kedokteran pada saat situasi pandemik ini dengan tadi ya standar yang ingin meningkatkan mahasiswa yang dengan kualitas yang sangat baik? Iya, ada. Fakultas Kedokteran itu kan mempunyai beberapa ranah kompetensi yang harus dipenuhi. Gitu ya. Selain kognitif, ada psikomotor, ada afektif. Nah, kalau untuk kognitif, insya Allah kami sudah laksanakan sesuai dengan panduan yang sudah kami jalankan, anak-anak berjalan dengan lancar. Tapi untuk psikomotor yang kami agak susah. Bagaimana kami mengajarkan infus ke anak-anak dengan cara seperti ini kan nggak mungkin gitu ya. Sehingga memang kami juga sekarang sedang mencari cara, mudah-mudahan sih tidak ada perpanjangan masa darurat pandemik ini ya. Nah tetapi kalaupun ada nanti kami juga memang akan menyiapkan hal-hal yang kaitannya dengan bagaimana kita bisa mengajarkan psikomotor tanpa kita bertemu muka langsung. Ini masih dalam pembahasan. Baik, itu jadi ya. Ada langkah antisipatifnya juga ya dok ya? Insya Allah. Karena kami juga mendengar kabar katanya kalau misalnya masa perpanjangan ini bisa sampai November juga gitu atau sampai lebih dari 1 semester. Artinya kan anak-anak ada yang tidak selesai prosesnya, terutama dari sisi psikomotor. Jadi kami tetap harus mengganti. Ya, jadi mudah-mudahan walaupun kita dalam keadaan seperti ini tidak mengurangi kualitas ya. Insya Allah, mudah-mudahan. Baik, terakhir mungkin dari Bapak Khomeini akan ada yang disampaikan kepada masyarakat atau khususnya mahasiswa terkait dengan dari yang saintis atau ya terkait dengan COVID dan ya bagaimana meningkatkan spirit mahasiswa. Silakan Pak Khomeini. Mungkin saya bisa memberikan, kalau untuk COVID mungkin Dr. Iis yang lebih pantas untuk menyampaikan ya, karena beliau yang lebih punya kompetensi untuk mengatakan itu. Untuk adik-adik, untuk anak-anak kita jangan berhenti belajar ya. Intinya tetap self learning itu harus tetap dikembangkan. Mulai berpikir eksplorasi diri tentang kemampuan, lalu juga jangan pernah untuk malu untuk membuka sesuatu yang baru, mempelajari sesuatu yang baru, karena mungkin sesuatu yang baru itu bisa membuat mereka. Dan buat yang terutama untuk mahasiswa-mahasiswa kedokteran ya, bahwa proses situasi pandemik ini tidak menjadikan kita berhenti belajar. Saya melihat begitu banyak dosen-dosen kita di FK itu senantiasa terus belajar ya, di tengah kesibukan para dosen ini sebagai garda terdepan ya. Itu mereka tetap belajar. Saya sering juga berdiskusi dengan teman-teman dosen yang sedang ada di praktek juga senantiasa seperti itu, sehingga dengan keadaan seperti ini artinya sebenarnya waktu proses untuk mengeksplorasi keilmuan itu akan lebih banyak. Kurangi waktu bermanfaat ya, dan terutama untuk bulan puasa ya. Saya rasa proses pembelajaran termasuk proses bagian dari ibadah ya. Jadi kalau kita niatkan lurus, ikhlas,
ridho, insya Allah itu jadi dapat ganjaran dari yang di atas. Mungkin itu Bu Miriam. Kepada mengenai COVID, mangga Dokter Iis saja yang lebih paham lah. Gitu. Baik, terima kasih Pak Khomeini. Silakan Dokter Iis. Jadi untuk COVID sebenarnya sudah banyak ya disebarkan di mana-mana, bahwa sebenarnya tujuan kita sekarang terutama untuk masyarakat adalah mencegah bagaimana penularan ini bisa terjadi terus-menerus begitu. Jadi cara yang paling mudah adalah ya stay at home. Jadi tinggal di rumah, hindari kerumunan, sering banyak cuci tangan, kemudian batuk dan bersin dengan cara yang benar. Ini sudah banyak diedukasi di mana-mana. Nah, memang sebaiknya masyarakat juga harus bisa memilah mana berita yang memang baik untuk dikonsumsi, mana yang kadang-kadang juga itu malah membuat menjadi apa ya ada berita-berita hoax yang mungkin harus bisa difilter juga. Jadi intinya kita semua harus bisa menjaga kita dan menjaga lingkungan supaya tidak tertular oleh COVID-19 ini. Mungkin itu. Ya, ini terakhir untuk Dokter Iis nih, upaya fakultas ya, dalam hal ini ada Fakultas Kedokteran Unjani, dalam membentuk melahirkan kader generasi milenial ini seperti apa? Ya, jadi tujuan kita untuk proses pendidikan ini adalah tentu saja melahirkan generasi-generasi yang kompeten. Ya, kompeten di bidangnya. Kalau di kita kan karena Fakultas Kedokteran ya tentu saja di kompeten di bidang kesehatan begitu. Nah, bagaimana kita bisa membuat itu dengan proses pembelajaran dan yang baik, dan kemudian membentuk karakter yang benar juga. Jadi kita ingin mahasiswa itu bukan hanya nanti menjadi dokter yang pintar, juga dokter yang berakhlak baik. Mungkin itu. Oke, ya baik sekali. Terima kasih Bapak Khomeini dan Dokter Iis yang sudah berkenan waktunya kita wawancara singkat. Mudah-mudahan dengan wawancara ini bisa lebih memotivasi lagi masyarakat, khususnya mahasiswa. Kemudian kita juga bisa terinsight ya dari tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Khomeini dan juga Dokter Iis. Terima kasih, saya Miriam Aryata Sigarlaki, Humas Unjani, pamit undur diri dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ade Sena sudah merekodnya? Udah. Baik, ada satu lagi nih yang Pak Ade, aku lupa satu. Ini saya mau memberikan kenang-kenangan. Direkod lagi Pak ya? Dia masih record kok. Tapi nanti bisa dipotong-potong gitu kan ya? Nanti saya sambung ya. Ya, lupa sebelum penutupan harusnya ada kenang-kenangan online. Iya, nanti dikirimkan ya. Nanti minta alamatnya. Baik, atas rasa ucapan terima kasih kami dari Humas Unjani berkenan kepada Bapak Khomeini Hasan untuk menerima cenderamata dari kami. Oke, terima kasih. Dan juga untuk Dokter Iis. Ini cenderamata dari kami. Nanti kami akan kirimkan ke rumah masing-masing. Baik. Oke, makasih Bu. Baik, terima kasih Pak Khomeini dan Dokter Iis atas waktunya. Pak Desena ada yang mau disampaikan? Cukup. Terima kasih sekali. Makasih ya. Pak Ade. Ya. Baik, terima kasih. Nanti jangan bosan-bosan kalau diundang lagi ya. Khususnya mungkin kita ngobrolin tentang yang lain. Gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Miriam. Oke, terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.